Selamat malam, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki jam istirahat kita, waktu kita tidur, mari kita persiapkan lagi hati kita supaya menjadi tempat yang baik bagi berkat-berkat Tuhan yang kita masih terima pada waktu kita tidur. Itu janji Tuhan bagi kita. Namun sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur buat sepanjang hari ini. Dalam penyertaan-Mu kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami boleh memilih jalan-jalan kami, menentukan apa yang harus kami lakukan. Namun Tuhan, selidiki lagi hati kami. Lewat pembacaan firman-Mu kami akan merenungkan, supaya kami boleh mempersiapkan hidup kami pada waktu kami tidur, supaya Tuhan dapat memberkati kami dan kami bangun lagi dengan kekuatan yang baru untuk bekerja lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan baca firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai ke-27. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan. Kita telah melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Apakah kita sudah melakukannya dengan mulus atau masih ada hal-hal yang salah? Ya. Sebab itu kita perlu membenahi hati kita sebelum kita beristirahat. Kita membenahi lagi dengan firman Tuhan yang kita akan renungkan. Karena firman Tuhan yang akan membersihkan kita, menyiapkan kita lagi untuk kita hidup terus di dalam jalan-jalan Tuhan. Saya bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, supaya Ia yang menjanjikannya setia. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Memang firman Tuhan saya beri judul sengaja atau tidak sengaja. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini yang kita baca, dari ayat ke-26 dikatakan sebab. Sebab yang mana? Sebab di ayat sebelumnya. Ayat yang ke-25, ayat yang begitu terkenal bagi kita, yaitu jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan apa? Melakukan ibadah-ibadah kita. Dan malam hari ini pun kita masih merenungkan firman ini, firman-firman Tuhan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan bosan untuk kita terus mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi hidup kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Namun di sini saya garis bawahi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Khususnya kita harus semakin giat melakukan ibadah-ibadah kita. Mengikuti perenungan-perenungan firman yang sudah disediakan oleh gereja. Dan jangan kita dengan sengaja untuk menjauhkan,
untuk tidak melakukannya, tetapi biarlah kita mau menghargai apa yang Tuhan sediakan, yaitu berkat-berkat firman Tuhan. Sebab ketika kita dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja meninggalkan ibadah-ibadah kita, ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa ini. Suratan Ibrani ini banyak menekankan kepada kita tentang kemurtatan, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang kita tahu juga Alkitab katakan akan ada orang-orang yang murtad. Murtad itu apa, saudara? Murtad itu ada dua macam murtad yang dikatakan, yang dipelajari dari Alkitab, yang saya pelajari dari Alkitab. Kemurtatan teologis, yaitu menolak ajaran, sebagian ajaran Kristus atau seluruh pengajaran Kristus. Yang kedua juga murtad berbicara tentang kemurtatan moral, yang beberapa waktu lalu kita sudah mendengarkan. Kemurtatan moral ini berbicara tentang seorang yang sebelumnya percaya kepada firman, namun meninggalkan firman, bahkan menyerahkan dirinya untuk diperbudak lagi dengan dosa. Ya, dalam Roma 8 ayat yang ke-6 sampai ke-13, di sana kita bisa membacanya nanti pada bagian akhir kita akan membaca. Namun saya membahas dari Ibrani pasal 10 ini ayat yang ke-27, ayat yang ke-26. Jika kita sengaja berbuat dosa, ya, saya percaya kita tidak bisa menghindar memang dari dosa. Bisa enggak kita 1 jam aja kita tidak berdosa, ya? Masih terlalu banyak dosa dan kesalahan kita. Namun Tuhan begitu setia, ya, untuk menantikan kita, untuk menolong kita, untuk membimbing kita. Namun kenapa ada kesengajaan-kesengajaan? Orang yang sengaja karena dia tidak hidup dalam roh, tidak hidup dengan Roh Kudus. Dan kita percaya kepada kita, orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Yesus telah memberikan penolongnya, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing kita, menuntun kita, untuk kita memilih jalan-jalan Tuhan. Dikatakan dari ayat ini, di sini dari surat Ibrani ini, surat ini sedang berbicara tentang hal meninggalkan Kristus yang diingatkan dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ke-8. Kita mundur kepada Ibrani 6 ayat 4 sampai 8 saya bacakan. Ya, Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, di sini berbicara tentang yang tadi saya katakan tentang kemurtatan. Kemurtatan artinya membiarkan dirinya untuk hidup menuruti dagingnya, hidup tanpa Roh Kudus. Sebab itu kita kembali membaca dari Roma 8 ayat yang ke-6 sampai ke-13. Di sana juga dituliskan bagaimana orang-orang yang hidup menuruti keinginannya sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan dalam jalan Tuhan. Dikatakan Roma 8 ayat yang ke-6 saya bacakan. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini yang beberapa waktu lalu kita sudah dengar khotbah dari Bapak Pendeta Yonatan ya. Kita hanya harus memilih hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Nah, namun dari pembacaan Ibrani tadi yang saya katakan sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita sengaja membiarkan hidup kita diperbudak lagi oleh dosa, kita memilih jalan-jalan kita sendiri tanpa mengikuti pimpinan roh. Artinya kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Ya, memang dosa selalu mengintip kita. Sebab di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-8 dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, kita memang, sebentar, 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya, memang dikatakan di sini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sulit bagi kita. Kita telah melewati sepanjang hari ini. Mungkin masih ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat sepanjang hari ini. Namun kita dapat segera menghampiri Allah kita yang setia dan adil. Dia yang akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Namun jangan kita membuat diri kita sengaja memilih jalan lain. Ketika Roh Kudus memberitahu kita hal-hal yang kita harus lalui, tapi kita memilih jalan-jalan lain. Kita tidak memperhatikan firman. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita menyimpang dari jalan Tuhan. Berarti kita sengaja membuat diri kita jauh daripada Tuhan. Malam hari ini yang menjadi perenungan kita sebelum kita memasuki peristirahatan kita waktu kita tidur. Karena kita percaya Tuhan akan memberkati waktu tidur kita. Untuk Dia besok pagi lagi akan menjenguk kita. Namun ingat saudara, jangan kita sengaja untuk tidak memperhatikan suara Tuhan, tidak memperhatikan firman, tidak mencari Tuhan, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan kehendak Tuhan, dengan waktu-waktunya Tuhan. Tapi biarlah kita semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Mari kita perlu ada bersama-sama untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendorong di dalam kasih. Supaya kita mempunyai iman yang menang di dalam situasi yang paling buruk sekalipun, tetapi kita punya iman yang menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lagi. Kami telah melakukan semua kegiatan kami sepanjang hari ini, namun malam hari ini kami serahkan lagi Tuhan, kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Ampunilah Tuhan orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Ampunilah kami perbuatan-perbuatan kami yang mungkin juga menyakiti orang-orang lain. Bersihkan kami lagi ya Tuhan. Biarlah belas kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Sehingga kami tidak dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu setia
dan adil ketika kami mengakui dosa-dosa kami. Engkau sendiri yang akan menyucikan kami, menjauhkan kami dari setiap kejahatan-kejahatan kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu memimpin kami pada jalan kemenangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Turunlah atas kami damai sejahtera Allah. Yaitu damai sejahtera Allah yang melebihi, melewati dari segala kepikiran kami, akal kami. Yang terus memelihara hati dan pikiran kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku ada harum